bumi kita adalah sumber energi yang dahsyat. Nikola Tesla mampu menciptakan berbagai teknologi seperti pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia, Niagara Falls, bola lampu plasma, listrik tanpa kabel yang bukan cuma untuk ruangan, tapi juga bisa untuk menjalankan kendaraan tanpa bensin, dan lain-lain, karena Tesla berpikir bahwa bumi adalah sumber energi yang dahsyat. Inspirasi teman-teman Tesla yang dahsyat itu adalah kekuatan alam, elektromagnetik. Oleh sebab itulah Tesla mengatakan, matahari dan bulan digerakkan secara wireless lewat medan elektromagnetik. Sebuah benda berputar mengelilingi benda lain secara alami hanya bisa terjadi akibat kekuatan elektromagnetik. Kita sudah membahas tentang atom pada episode 3. Proton dan elektron mengelilingi di atom akibat elektromagnetik. Tak ada gravitasi di alam nyata. Teori gravitasi hanya ada dalam gambar-gambar imajiner. Tak perlu berdebat panjang lebar. Buktikan lewat eksperimen. Ini yang namanya metode saintifik. Bukan dengan debat kusir, tapi dengan pengukuran dan eksperimen. Coba buktikan ada benda muter-muter keliling akibat gaya yang namanya gravitasi. Buktikan sendiri. Lantas bilangnya, oh gravitasi baru ada kalau bendanya besar seperti planet. Yaitu namanya teori yang tak pernah bisa dibuktikan. Mereka menghujat ketuhanan. Dibilangnya Tuhan tidak ada karena tak bisa dibuktikan secara nyata. God, that vague notion, is not likely. It's irrational to believe in God. Lantas gravitasi itu apa? Buktinya nggak ada benda muter keliling seperti itu. Tapi orang harus percaya, gravitasi dan juga Big Bang adalah Tuhan palsu sains modern. Melihat dari kacamata sekarang, orang tak akan ngerti bagaimana mungkin ada segelintir elit membohongi orang di seluruh dunia soal program angkasa luar dan satelit. Untuk memahaminya, Anda harus paham kronologi sejarah dan taktik bisnis intelijen global. Kita bicara tentang sekelompok elit yang abad 20 lalu berhasil merekayasa 2 kali perang dunia, berhasil membentuk bank sentral swasta Federal Reserve, berhasil membangkrutkan negara Amerika Serikat lewat The Great Depression 1929, berhasil merampok emas rakyat Amerika tahun 1933 yang kemudian disimpan di Fort Knox. Mereka sudah berhasil membentuk PBB, World Bank, dan IMF pasca Perang Dunia II 1945. Dunia sudah di tangan mereka. Tahun 1946, mereka mengutus Admiral Byrd membawa pasukan militer lengkap ke Antartika. Tahun 1946 itu, para elit sudah tahu ada yang aneh di Antartika. Bawa ribuan pasukan, nemu sumber daya alam yang luar biasa kaya, tapi tak pernah berani kembali ke sana. Baru berani kembali setelah 10 tahun kemudian, 1956, ketika teknologi roket dan nuklir sudah lebih baik. Tahun 1955, mereka menemukan teknologi White Alice. Kita semua bisa kirim sinyal ke langit, dipantulkan oleh langit, diterima di tempat lain sejauh 320 km, tanpa satelit. Bahasa teknisnya, tropospheric scattering. Rahasia militer ini terbongkar secara tidak sengaja ketika tim Discovery News menemukan parabola-parabola raksasa di Alaska. So, we found a bunch of huge sci-fi satellite dish things on the top of a mountain in Alaska, and they look like this. And we just figured out why they're there and what they do, and it's really weird. Dari situlah diketahui umum tentang teknologi White Alice ini. Kirim sinyal ke langit, memantul tanpa perlu satelit. Jika teknologi ini dikembangkan dan diketahui orang, maka biaya telekomunikasi Anda tidak semahal ini. Kenapa harus bayar SMS? Padahal Anda bebas kirim foto-foto lewat WhatsApp, Viber, dan lain-lain. Kenapa harus bayar long distance call mahal-mahal? Padahal Anda bisa video call tanpa pulsa lewat Skype. Biayanya cuma internet. Dan kenapa harus bayar biaya internet? Padahal Anda bisa dapat semua fasilitas itu secara gratis lewat teknologi White Alice. Mereka merahasiakan ini dari Anda. Tak banyak yang tahu bahwa Anda bisa kirim sinyal gratis ke langit dan memantau sendiri tanpa satelit. Pasca tahun 1955 ini, mereka came up dengan ide satelit, bikinan pengarang novel science fiction Arthur C. Clarke. Maka diluncurkanlah Sputnik tahun 1957 sebagai false flag. Media-media Amerika menyambut Sputnik sebagai era lomba angkasa luar. Dari situ, menggelontorlah budget triliun dolar, baik untuk Amerika maupun Uni Soviet, sama-sama untung. Ada 3 tonggak penting di tahun 1998 yang merubah dunia untuk selamanya, dipicu oleh ekspedisi Antartika II, Operation Deep Freeze di bawah pimpinan Admiral Byrd. Pertama, tutup Antartika, lewat Antarctic Treaty 1959. Kedua, bom nuklir langit selama 4 tahun, 1958-1962. Langit itu pendek dan tak bisa ditembus. Ketiga, program angkasa luar palsu, NASA 1958. Mereka adalah bankster.
Cara kerja mereka beda dengan perampok rumah. Mereka berkepentingan agar anggaran negara defisit terus. Maka diciptakanlah program-program yang menghabiskan anggaran negara, perang, terorisme, angkasa luar. Kenapa? Pertama, anggaran triliun dolar turun, proyek besar bagi para kontraktor. Kedua, negara defisit butuh uang, mereka berikan utang berikut bunga. Ketiga, lewat tipuan satelit yang diterapkan dalam sistem di seluruh dunia, sehingga semua orang tidak sadar, mereka mengeruk duit rakyat lewat biaya komunikasi yang mahal, memperkaya diri dengan memiskinkan rakyat. Keempat, lewat program peranan angkasa luar, mereka dapat image sebagai sang adidaya, kelompok superior. Seluruh dunia tunduk, mereka menikmati betul peran playing God ini. Kelima, ketika utang seluruh negara membengkak pada level yang tak mampu lagi dibayar, mereka gunakan sebagai alasan untuk membentuk tataran dunia yang baru, New World Order, 5 kali untung. Jadi, mereka tidak ujuk-ujuk menipu soal satelit dan angkasa luar. Ada tahapan-tahapannya. Kunci suksesnya adalah kebohongan pendaratan di bulan tahun 1969. Sukses dengan satu kebohongan dilanjutkan dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Misi ke Mars, Jupiter, Hubble, satelit, ISS, dan lain-lain. Perdebatan mengenai betul atau tidaknya manusia pernah mendarat di bulan sudah berlangsung selama hampir 50 tahun. Jika Anda cuma memperdebatkan foto-foto dan film-film, tak akan selesai sampai 50 tahun berikutnya. Ada yang mengatakan bahwa foto-foto bumi tahun 1973 ini bukan CGI, karena CGI tahun segitu belum ditemukan. Katanya, foto bumi ini adalah foto croppingan. Seperti yang telah dijelaskan pada episode 10, bentuknya di cropping sehingga seolah-olah bumi berbentuk bola. Gunakan otak Intel Anda. Kalau itu foto croppingan, foto aslinya diambil dari mana? Yang dilakukan oleh NASA jauh lebih serius dari sekedar croppingan foto. Mereka membuat bukan cuma foto, tapi rekaman video seolah-olah live dari Apollo tanggal 18, 19, dan 20 Juli 1969. Ini adalah tayangan live pada tanggal-tanggal tersebut. Mereka terbang pada low Earth orbit, tak sampai 73 km. Mereka merekam video bumi dari jendela pesawat yang berbentuk lingkaran, sehingga jendela yang berbentuk lingkaran itu seolah-olah diameter bumi. Dan bidang di sekeliling jendela yang sengaja dibuat gelap seolah-olah adalah kegelapan angkasa luar. Ini adalah suara asli Buzz Aldrin yang menutup jendela-jendela pesawat yang lain agar sinar matahari tidak masuk untuk memberikan efek gelap. Well, we shut out the sun coming in some of the other spacecraft, so it's looking through a number one window under it, any reflected light. Anda lihat di ujung-ujung bawah ini, kelihatan pantulan ketebalan kaca jendela pesawat. Yang ini sudah lebih sempurna. Mereka tambahkan bidang penutup di sebelah kanan itu, seolah-olah bayangan malam pada bumi. Ini adalah segmen yang direkam dan ditayangkan live secara tidak sengaja. Mereka mematikan kamera, tapi tiba-tiba tombol off-nya kembali on dan merekam adegan penipuan ini. Yang nyala di sebelah kiri ini adalah kamera yang digunakan untuk memalsukan bentuk bumi dari jendela pesawat. Kemudian, para astronot memindahkan posisi penutup yang fungsinya untuk membuat seolah-olah bagian bumi yang gelap. Perhatikan, di sini lampu-lampu dinyalakan dan Anda bisa melihat posisi sebenarnya dari kamera, astronot, jendela pesawat, sinar matahari yang terang benderang, dan bumi yang sebenarnya dekat dengan jendela pesawat. Itu hanya untuk menjelaskan soal pemalsuan foto bumi. Tentang moon landing hoax, jangan berdebat soal foto dan video. Saran saya, fokus pada 2 fakta saja. Pertama, teknologinya. Mungkin Anda berpikir bahwa NASA bikin roket sendiri untuk pergi ke bulan. Padahal tidak. NASA hanya seperti petugas lelang. Masing-masing bidang ada kontraktor-kontraktornya. Untuk riset kendaraan pendaratan di bulan atau LLRV, kontraktornya adalah Bell. Informasi ini saya ambil dari data resmi NASA. Bell adalah perusahaan aviasi yang sangat terkemuka di bidang take off and landing secara vertikal, tapi untuk pesawat baling-baling. Untuk take off dan landing vertikal dengan pesawat jet, Bell bukan ahlinya, apalagi mendarat di bulan. Yang terjun payung ini adalah Neil Armstrong. Anda bisa search di web resmi NASA, System Failure Case Study Detail. Adanya informasi tentang kegagalan LLRV. Ini keterangan tentang Neil Armstrong terjun payung. Atau yang ini, LLRV meledak 7 bulan sebelum Apollo diluncurkan.
Bahkan yang ini, tahun 1971, LLRV masih meledak juga di bumi. Boro-boro mendarat di bulan. Ini 2 tahun setelah Apollo 11 tahun 1969. NASA tidak secanggih itu. Modalnya cuma propaganda di televisi, seolah-olah sudah mendarat. NASA management was forever worried about the reliability and safety of these machines and continually wanted to shut them down. Perlu diketahui, ada yang namanya LLRV yang digunakan untuk research, ada LLTV yang digunakan untuk training, dan ada LEM atau Lunar Module yang katanya digunakan untuk mendarat di bulan. LLRV dan LLTV sudah kita saksikan bersama, gagal total, teknologinya belum siap. Sekarang silakan Anda cari rekaman video Lunar Module yang katanya digunakan untuk mendarat di bulan berhasil dengan baik beroperasi di bumi. Lebih lucu lagi, tak ada sama sekali. Adanya cuma video mainan anak-anak seperti ini. Tahun 60-an itu mungkin dianggap realistik dan bikin orang percaya bahwa NASA mampu pergi ke bulan. Everything is nominal. We get a go for separation. On schedule, the reaction control engines of Lunar Module 1 pull it free of its protective cocoon. The space butterfly rests its wings before it flies. Fire in the hole. Let's suppose that we're descending using the descent engine and suddenly we discover some fault in the descent or the ascent state for that matter. Kita bisa dapatkan dokumentasi Wright Brothers sedang uji coba pesawat terbang yang pertama, lebih dari 100 tahun lalu. Tapi, tak ada dokumentasi Lunar Module. Tak pernah ada dokumentasinya berhasil uji coba di bumi. LLRV dan LLTV meledak terus di bumi, Lunar Module cuma maket dan animasi anak-anak, tahu-tahu NASA siaran TV sudah mendarat di bulan. Dan sebagian besar orang di dunia percaya. Kenapa? Cognitive ease. Begitu juga konstruksi ISS. Silakan Anda riset. Nggak ada konstruksi beneran. Adanya cuma konstruksi CGI. Video ini diambil dari dokumentasi resmi NASA. Kemudian ada haters yang bilang bahwa saya menipu dengan foto Google Drone ini. Foto ini saya ambil dari media thenewsindependent.com. Adalah kebodohan yang luar biasa jika menuduh thenewsindependent.com memalsu foto untuk kalangan Flat Earth. Soal dari mana harian tersebut mengambil foto bukan urusan saya. Fitnahan dan trolling seperti itu adalah hal yang biasa di kalangan psikopat narsis menurut media Psychology Today. Suruh mereka beli kamus dan baca apa yang dikatakan oleh Head Software Engineer Google Earth ini. Saya nggak merasa perlu untuk menerjemahkan. Google Earth memang menggunakan drone. Kesian sekali kalau orang nggak tahu bahwa drone punya kemampuan untuk membuat peta-peta seperti itu. Saya biasa sewa drone untuk bikin film properti bisnis di tengah laut. Karena biasa ngeliat hasil kerja drone, informasi bahwa Google menggunakan drone buat saya biasa saja. Buat orang yang seumur-umur belum pernah sewa drone, mungkin itu berita yang ajaib. Sebaiknya mereka kumpulkan uang buat sewa drone agar ngelihat sendiri bahwa zooming map seperti ini dibuat dengan drone, bukan dengan satelit. Google bukan cuma pakai drone, tapi belakangan ini justru beli perusahaan drone. Makanya para trolls jangan cuma baca gosip berbahasa lokal di medsos, supaya ngerti apa yang terjadi dalam bisnis internasional. Serial video ini memang tidak dimaksudkan untuk membuat semua orang awam percaya dengan Flat Earth. Tujuan utamanya adalah membongkar kebohongan sistem yang zalim yang merampok masa depan anak cucu Anda tanpa Anda sadari. Mereka bisa melakukan itu selama ratusan tahun karena ketidakpedulian kita semua. Sama seperti soal bumi, kita selalu merasa sudah tahu, padahal sebenarnya hanya sedikit yang kita ketahui. Begitu pula soal uang. Semua orang pasti merasa sudah tahu uang dolar. Tapi, tahukah Anda bahwa ada dua jenis duit dolar? Yang satu capnya warna hijau, yang satu lagi capnya warna merah. Tahukah Anda apa bedanya? Coba perhatikan dolar bercap hijau ini. Tulisannya Federal Reserve Note. Setiap dolar yang dicetak adalah utang plus bunga pada bank sentral swasta Federal Reserve. Itulah yang membuat utang Amerika 13 kali lebih besar dari jumlah dolar yang beredar. Lantas, bagaimana bayar bunganya? Dari pajak. Anda kerja keras cari uang, bayar pajak untuk bayar bunga pada bankir yang kaya raya. Inilah penjajahan gaya baru. Dolar dengan cap warna merah ini tulisannya United States Note. Itulah uang yang diterbitkan oleh pemerintah. Tak ada utangnya, tak perlu bayar bunga. Dolar yang diterbitkan oleh pemerintah ini adalah uang yang sesungguhnya, di backup dengan emas. Tapi dolar merah ini tak boleh dicetak lagi.
Karena yang punya hak monopoli nyetak duit adalah bank sentral swasta. Pemerintahan Amerika yang terakhir kali nyetak duit dolar merah adalah Presiden Kennedy lewat Kepres alias Executive Order nomor 11110 yang mencetak lembaran dolar merah pada bulan Juli 1963. Ini contohnya, dolar merah yang dicetak oleh Presiden Kennedy tahun 1963. 5 bulan kemudian, November 1963, kita semua tahu apa yang terjadi. Presiden Kennedy ditembak secara tragis. Mengapa pemerintah tak nyetak uang sendiri? Inilah kelihayan elit global yang menerapkan sistem yang menguntungkan mereka dengan merugikan umat manusia lain di seluruh dunia. Disinilah pemahaman Anda diuji. Apakah Anda benar-benar tahu soal uang? Sama seperti flat earth, rasanya Anda sudah tahu tentang bumi. Padahal, pengetahuan Anda selama ini adalah apa yang didiktekan oleh elit global melalui pelajaran-pelajaran sekolah. Kebohongan soal satelit tak ada apa-apanya dibanding kebohongan yang dibungkus dalam sistem keuangan global. Mengeruk uang Anda, menjara masa depan anak cucu Anda, menjerat Anda dalam utang yang tak akan mampu Anda bayar tanpa Anda sadari. Mari kita gunakan fakta dan angka. Silakan Anda buka laporan keuangan Bank Indonesia. Jumlah uang yang beredar 586,7 triliun. Kita semua kerja banting tulang seumur hidup cari uang. Jumlah uang yang dicari ya 586,7 triliun itu. Tahukah Anda bahwa di luar uang yang 586,7 triliun itu, Indonesia mendanai pengusaha elit global lewat mekanisme surat berharga asing sebesar 1.105 triliun rupiah, 2 kali lipat dari seluruh jumlah uang yang diedarkan pada masyarakat Indonesia. Bagaimana ini bisa terjadi? Masyarakat, perusahaan, dan pemerintah taruh uang di bank. Bank terima uang Anda dan bayar bunga pada Anda. Bank kemudian menggunakan uang Anda untuk kasih kredit kepada pihak lain. Other people's money. Bank terima bunga kredit yang bunganya lebih besar dari bunga simpanan. Bank hidup dari selisih bunga tersebut. Di samping salurkan kredit, bank juga menyimpan uang di bank sentral. Sehingga dana masyarakat, perusahaan, dan pemerintah sebagian disimpan di bank sentral. Pemerintah bahkan bisa taruh uang langsung di bank sentral. Total aset bank sentral kita jumlahnya 1.906 triliun rupiah. Bank sentral tak bisa salurkan kredit seperti bank komersial. Lantas, ditaruh di mana uang-uang itu? Sebagian kecil, kurang dari 2%, disimpan dalam bentuk emas. Cuma 36,7 triliun. Bank sentral kemudian menyimpan uang rakyat dalam bentuk surat berharga asing atau marketable securities. Jumlahnya 1.105 triliun rupiah. Artinya, Indonesia mendanai pemerintah-pemerintah asing dan perusahaan-perusahaan asing yang kaya raya 2 kali lebih banyak dari mengedarkan uang kepada rakyat Indonesia. Bagaimana elit global bisa dapat pinjaman dari uang rakyat Indonesia 1.105 triliun? Cukup dengan surat kas bond. Saya terbitkan surat bond 1 triliun rupiah misalnya. Surat itu dibeli oleh BI dengan uang rakyat. Saya dapat duit 1 triliun tanpa jaminan. Bayangkan, Anda perlu kredit dari bank aja susahnya bukan main. Kalau Anda lalai, Anda diuber-uber debt collector. Mereka jual utang, utangnya dibeli oleh bank dengan uang simpanan Anda. The name's Bond. James Bond. Bisa dapat duit dari rakyat Indonesia 1.105 triliun rupiah tanpa jaminan. Kenapa? Karena mereka adalah elit yang nggak memenuhi syarat. Bikin surat bond tanpa jaminan aja semua bank sentral mau beli. Sementara Anda cuma rakyat jelata. Kalau ditanya, para bankir pasti punya alasan. Kita sudah dengar alasan itu waktu Indonesia kasih pinjaman pada IMF $1 miliar. Pejabat bank mengatakan, emangnya kita nyimpen dolar dalam bentuk uang kertas, mau taruh di lemari? Emangnya berbunga itu duit? Makanya kita beli surat berharga asing. Supaya apa? Supaya uangnya berkembang. Wakil rakyat yang tadinya protes langsung diam. Kita adalah rakyat, tapi kita tidak kalah cerdas dengan elit global. Dikatakan supaya uangnya berkembang. Berapa sih berkembangnya? Coba Anda lihat berapa bunga US Treasury Bond. Hanya 0,04% per tahun. Indonesia kasih kredit ke pengusaha-pengusaha dan pemerintah-pemerintah asing yang kaya raya 1.105 triliun rupiah. Plus, Anda harus nanggung utang luar negeri sebesar 4.358 triliun rupiah dan total utang 5.600 triliun rupiah. Jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan pejabat bank. Di negara-negara lain juga begitu. Sama seperti satelit,
Semua hanya ikut sistem yang diciptakan oleh elit global. Semua orang bekerja tanpa sadar untuk kepentingan mereka. Inilah sistem yang menguntungkan segelintir elit dengan merugikan umat manusia lain di dunia. Lantas, apa solusinya? Surat berharga asing bukan satu-satunya cara untuk menyimpan falas. Silakan Anda lihat The CIA World Factbook tentang cadangan devisa. Di situ tulisannya Reserve of Foreign Exchange and Gold, cadangan dalam bentuk falas dan emas. Jadi, surat berharga asing dalam bentuk falas bukanlah satu-satunya cara. Kenapa tidak simpan uang dalam bentuk emas? Anda lihat, bahkan tidak dijelaskan berapa falasnya dan berapa emasnya. Emas jelas lebih bernilai daripada surat utang elit global. Hindari debat dengan awam, nanti argumennya emas kan susah jualnya. Dia pikir jual emas di pasar tradisional kali. Mekanisme internasional tidak seperti itu. Misalnya, London Metal Exchange, London Bullion Market Association yang dulu dibentuk oleh Rothschild. Anda tinggal pencet tombol, langsung laku itu emas dalam hitungan detik. Siapa bilang tidak liquid? Jadi, kalau alasannya supaya cadangan devisa berkembang, emas keuntungannya ganda. Harganya naik, dapat bunga pula. Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Pegang emas atau pegang surat utang? Sama seperti soal flat earth, hal-hal seperti ini sudah pasti akan ditentang habis-habisan oleh pro status quo. Salah satu pentolan elit global adalah David Rockefeller yang memulai istilah globalisasi dengan menjajah Indonesia secara ekonomi sejak tahun 1967 seperti yang dipaparkan oleh John Pilger dan Profesor Jeffrey Winters pada episode 8. Sekarang, mari kita dengar apa tanggapan David Rockefeller tentang tudingan bahwa keluarga mereka adalah elit global yang merugikan umat manusia lain di dunia. Lewat bukunya Memoirs tahun 2002, David Rockefeller menulis, selama lebih dari 1 abad, para ekstremis idealis di berbagai spektrum politik telah memaksa lewat berbagai insiden terkenal untuk menyerang keluarga Rockefeller dengan tuduhan bahwa kami memiliki peran yang sangat kuat untuk mempengaruhi institusi politik dan ekonomi Amerika. Sebagian bahkan percaya bahwa kami adalah kelompok rahasia atau secret society yang bekerja bertentangan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat, menuduh keluarga kami sebagai internasionalis alias elit global dan berkonspirasi dengan pihak-pihak lain di seluruh dunia untuk membentuk struktur politik dan ekonomi global yang lebih terintegrasi. One World, istilah Anda, maksudnya One World Government alias New World Order. Perhatikan, pemilihan kata yang sangat piawai dari seorang intelektual sekelas Rockefeller. Dalam satu alinea, dia menyebut 3 hal penting sekaligus: kelompok rahasia secret society, konspirasi, dan One World Government alias New World Order. Apa jawaban dia? Dengan sangat percaya diri, David Rockefeller mengatakan, jika itu tuduhannya, saya mengaku salah dan saya bangga dengan itu. Dengan kata lain, Rockefeller berkata, saya memang iblis, terus lo mau apa? Bagaimana dengan utang yang 5.600 triliun rupiah itu? Bond berasal dari kata bondage. Anda sudah terpasung, Anda adalah budak, tapi Anda tidak menyadarinya. Ketidakpedulian kita membuat anak cucu kita terjerat dalam utang yang semakin dalam. Apakah Anda peduli? Anda tak bisa minta pengampunan utang. Negara tak bisa kabur. Satu-satunya cara adalah dengan meruntuhkan kredibilitas mereka. People power. Jumlah kita banyak, jumlah mereka sedikit. Kita adalah rakyat, tapi kita tak kalah cerdas dengan elit global. Satu skandal Watergate sudah cukup untuk membuat Presiden Nixon lengser. Ini ada skandal bisnis angkasa luar dan satelit, triliunan dolar selama puluhan tahun. Kalau ini dibongkar, sudah pasti kredibilitas elit global akan runtuh ke jurang yang paling dalam. Gulirkan gugatan people power. Mereka selama ini membohongi kita soal bentuk bumi dan angkasa luar. Cara membuktikannya bukan dengan memperdebatkan foto-foto dan video-video seperti yang banyak terjadi pada perdebatan awam di medsos. Metode saintifik adalah pembuktian lewat pengukuran dan eksperimen. Jangan buang waktu berdebat soal foto dan video. Ada ratusan informasi yang disampaikan pada serial video ini. Semua itu khusus bagi yang merasa bahwa mungkin ada kebohongan yang diterapkan dalam sistem lewat buku-buku pelajaran dan media-media. Sama seperti kebohongan yang membuat Anda kasih utang elit global 2 kali lipat dari jumlah rupiah yang beredar dan Anda sama sekali tidak menyadarinya. Bagi yang bersikap ignorance, merasa bahwa apa yang diajarkan oleh sistem selama ini adalah yang paling benar, kembalikan pada 3 gugatan people power. Jadi, metodenya bukan dengan membuktikan bumi ini datar. Jadi, kalau ada yang ngajak berdebat soal flat earth, kembalikan pada ketiga gugatan itu.
Anda tahu apa tidak cara menghitung diameter bulan? Tahu apa tidak cara menghitung jarak dan kecepatan bulan dan matahari? Perhitungan yang dibuat sendiri-sendiri itu, jika digabung, terbukti nggak nyambung. Sampaikan siklus Saras yang digunakan oleh NASA. Ngerti apa tidak angka itu? Ambil 3 sampel gerhana bulan dan 3 sampel gerhana matahari. Misalnya ini. Silakan hitung sendiri intervalnya. Misalnya ini. Buktikan dengan perhitungan matematis, bukan debat soal foto dan video. Mau terima kenyataan atau tidak bahwa jarak kecepatan bumi, bulan, matahari adalah salah total. Soal jarak, diameter, dan kecepatan yang sebenarnya berapa, itu soal nanti. Yang penting, pahami dulu kesalahan dan kebohongan sistem yang ada. Gugatan yang kedua adalah soal gravitasi, atau lebih mudahnya soal lengkungan bumi. Mereka ngerti rumus Pitagoras atau tidak? Kalau bumi jari-jarinya 6.371 km atau 3.959 miles, maka tiap 1 mil harusnya air melengkung 20 cm. Buktikan dengan eksperimen, bukan debat foto atau video. Bikin bak sejauh 1 mil, isi air, ukur di tiap ujungnya. Apakah airnya turun 20 cm? Sudah pasti tidak. Permukaan air selalu rata. Air melengkung seperti gambar-gambar kartun CGI ini adalah bohong. Gugatan yang ketiga, cabut larangan Antartika. Bukan berdebat soal jalur penerbangan atau camping di pinggiran Antartika, tapi buka Antartika dan lintasi dari ujung ke ujung. Barulah terbukti bentuk bumi yang sebenarnya. Ini namanya pembuktian secara empiris. Dijelaskan dengan bahasa Indonesia, dengan tulisan berbahasa Indonesia. Kalau masih ada yang mengajak debat soal jalur penerbangan atau camping di pinggiran Antartika, berarti ada yang salah dengan daya tangkap orang tersebut. Antartika adalah milik seluruh umat manusia. Dicabutnya larangan Antartika merupakan kemenangan bagi seluruh umat manusia, apapun bentuk buminya. Jadi, fokus pada 3 gugatan. Jangan mau diajak debat soal yang lain. Sasaran kita adalah berdebat dengan semua profesor doktor di universitas terkemuka di dunia, khusus tentang 3 gugatan itu, bukan debat kusir dengan awam di medsos. Jangan takut berdebat dengan saintis elit terkemuka di dunia, sebab khusus 3 hal itu kita tahu persis apa yang kita bicarakan. Mereka semua mati kutu. Checkmate. Mereka sebenarnya sudah terpojok. Yang dibutuhkan cuma kesadaran Anda. See, madness, as you know, is like gravity. All it takes is a little push. Mari kita belajar dari fenomena di Jakarta baru-baru ini. Aksi damai 2 Desember 2016. People Power. Ada jutaan massa membludak di sepanjang jalan ke Monas. Taruhlah 5 juta orang. Berapa persen dari seluruh umat Islam di Indonesia? Tak sampai 1%. Tapi dampak dari 1% people power itu sangat dahsyat. Pelajaran lainnya adalah, apakah massa yang jumlahnya 1% itu berdebat dulu dengan 99% penduduk lainnya soal perlu atau tidak pergi ke Monas? Apakah mereka harus meyakinkan dulu 99% penduduk Indonesia lainnya agar semua sepakat dengan aksi mereka pergi ke Monas? Tentu saja tidak. Yang nggak setuju ya nggak setuju aja. Tak perlu diajak dan tak perlu diladeni. Dari situ, bola akan terus bergulir. Kebohongan akan terbongkar, dan sistem yang zalim akan runtuh. Jika Tuhan menghendaki, segala hal bisa terjadi. Jangan pikirkan hasilnya bagaimana, berhasil atau tidak. Yang penting, kita sudah berbuat semaksimal mungkin. Itulah bagian dari pertanggungjawaban hidup kita terhadap Tuhan yang menciptakan kita. Episode ini sudah terlalu panjang, sudah 1,5 jam. Masih banyak yang belum sempat dibahas. Terpaksa berlanjut pada episode 12. Kita akan lanjutkan pembahasan realitas flat earth yang mind-blowing. Antara lain, Anda semua bisa mengukur sendiri diameter matahari dengan menggunakan data-data resmi sains. Hasilnya, dengan angka-angka resmi sains tersebut, diameter bulan dan matahari hanya sekitar 50 km saja.